Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fi hadhihi al-lailah nashkuru Allah jalla jalaluh alladhi a'tana fursatan li ta'allumi lughatil arabiyyah. Wahai saudara-saudaraku sekalian, segala puji hanya milik Allah Jalla wa Ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk mempelajari bahasa Arab di malam hari ini. Wa hadza tab'an min ni'matillahi ta'ala. Dan ini tentu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sepatutnya bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika fi hadhihi al-hissah, dan begitu juga di pertemuan ini kita akan melanjutkan materi kita yang berkaitan dengan Kitabul Muyassari fi Ilmin Nahwi. Kitab Muyassar di ilmu nahwu, di dalam ilmu nahwu. Dan pada malam hari ini juga kita akan membahas isim yang keenam, yaitu al-asmaul khamsatu. Al-asmaul khamsatu artinya adalah isim-isim yang lima. Artinya adalah isim-isim yang kelima atau lima. Ukarrir maratan tsaniyatan. Saya ulangi untuk kedua kalinya. Al-asmaul khamsatu, isim-isim yang lima. Silakan lihat di buku halaman 9 Kitab Muyassar fi Ilmi Nahwi. Nubayyinul an, dan sekarang insyaallah kita akan jelaskan yang isim yang ke-6. Al-asmaul khamsah. Al-asmaul khamsatu artinya isim yang lima. Al-asma'u adalah jamak dari al-ismu. Jamak al-ismu adalah al-asma'u. Ya. Pada malam hari ini kita mempelajari isim yang keenam, yaitu al-asma'ul khamsah. Isim-isim yang lima. Yang pertama adalah Abu. Ini asma'ul khamsah yang pertama. Kemudian yang kedua akhu. Tidak ada alifnya. Kemudian
Yang ketiga hamu. Ini isim al-asmaul khamsah yang ketiga. Kemudian yang keempat fu. Fu. Isim al-asmaul khamsah yang keempat. Yang kelima, yang terakhir dari asmaul khamsah dzu. Ini adalah dzu adalah bagian dari al-asmaul khamsah, isim-isim yang lima. Di dalam bahasa Arab ada namanya isim-isim yang lima. Apa saja itu? Yaitu yang pertama adalah abu, yang kedua adalah akhu, yang ketiga adalah hamu, yang keempat adalah fu, yang kelima adalah dzu. Ini adalah asmaul khamsah. Kemudian di sini kita akan tambahkan domir. Ya. Abu plus domir anta. Silakan dicatat dulu, jangan kemana-mana. Ya. Catat dulu, jangan menghayalnya jauh-jauh. Sini saja. Jangan jauh-jauh. Rumahnya jangan dipikiri dulu. Abu plus domir anta. Ya, abu plus domir anta menjadi abuka. Abu ya ditambah anta, domir anta menjadi abuka. Silakan dicatat dulu. Ya, tidak usah ditabayun dulu karena belum ketemu dengan isim domir kita. Untuk sementara anta ini adalah isim domir. Domir. Domir apa? Domir anta. Domir anta. Kemudian aku plus atau ditambah dengan domir anta lagi. Sehingga menjadi akhuka. Akhuka ya diambil dari al-asmaul khamsah plus domir sehingga menjadi akhuka. Kemudian juga hamu ini ditambah lagi domir anta. Anta menjadi hamuka. Dan seterusnya, fu bagian dari al-asmaul khamsah, isim-isim yang lima ditambah domir anta. Sehingga menjadi fuka. Fuka. Kemudian dzu ya ditambah domir anta menjadi dzuka. Adapun artinya yang pertama artinya abuka artinya bapakmu. Berarti kalau kita ngomong bahasa Arab bapakmu abuka. Mana bapakmu? Mana abuka? Di mana bapakmu? Bapakmu, kemudian akhuka saudaramu. Saudaramu. Kemudian hamuka artinya mulutmu. Adapun fuka khata salah. Hamuka adalah di sini mertuamu. Mertuamu. Kemudian fuka baru mulutmu. Kemudian dzuka harta memilikimu. Silakan dicatat.
Pembahasan yang keenam, al-asma'ul khamsatu, isim-isim yang 5. Apa saja? Yang pertama abu, yang kedua akhu, yang ketiga hamu, yang keempat fu, yang kelima dhu. Ya, ini adalah isim-isim yang 5 di dalam bahasa Arab yang ditulis oleh Al-Ustadz Aceng Zakaria Ibnu Ahmad Karachi, hafizahullahu ta'ala. Kemudian abuka, kenapa menjadi abuka? Karena abu ditambah domir anta sehingga menjadi abuka. Akhuka ditambah menjadi anta sehingga menjadi akhuka. Hamuka plus anta menjadi hamuka. Fuka, fu ditambah anta, domir anta menjadi fuka. Kemudian zu, ya, ditambah domir anta menjadi dzukah, milikmu. Silakan catat terlebih dahulu, ya. Ini sekedar pengenalan, belum ke tahap yang lebih dalam atau lebih serius lagi daripada ini. Adapun yang baru datang, baru bergabung di pelajaran kita, ahlan wa sahlan, aqulu ahlan wa sahlan lahu. Saya ucapkan selamat datang kepada beliau, kepada antum. Semoga dapat bergabung di pelajaran kita bahasa Arab dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan antum di dalam belajar bahasa Arab. Kemudian di sini ada aba. Aba plus anta, domir anta. Kemudian akho, aba, anta. Kemudian akho, domir anta. Kemudian hama plus anta. Kemudian fa plus domir anta. Kemudian za plus domir anta. Nah, aba plus anta menjadi abaka. Kemudian akho plus anta, domir anta menjadi akhoka. Kemudian hama plus anta, domir anta menjadi hamaka. Kemudian fa plus anta menjadi faka. Kemudian za, panjang, zahnya ada mad. Kalau alif, ya, pasangannya adalah harakat fathah sebelumnya, pasti. Ya, za adalah berharakat fathah dan setelahnya alif. Kemudian za ditambah anta menjadi zaka. Artinya sama. Artinya sama. Abaka, ya, bapakmu. Akhoka, saudaramu. Hamaka, mertuamu. Faka, mulutmu. Zaka, milikmu. Hanya saja di sini berbeda penulisannya. Ya, kita lihat di sini ada yang abu ditambah anta menjadi abuka. Kemudian cara dua, aba ditambah anta, domir anta menjadi abaka. Berarti yang berbeda di sini hanya tulisannya. Adapun artinya sama. Ya, ini kaidah yang kedua di dalam asmaul khamsah. Ini kaidah yang pertama. Adapun artinya maka sama. Hanya saja beda penulisannya. Kemudian kaidah yang ketiga di dalam al-asmaul khamsah, isim-isim yang 5. Yang pertama, abuka, abaka menjadi abi. Ditambah domir anta.
Jangan lupa ditambah domir anta. Abi ditambah domir anta menjadi abika. Abika. Kemudian akhu menjadi akhukah. Kemudian akhaka menjadi akhi. 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 Ditambah domir anta, ya. Adapun domir ini pengenalan saja untuk malam ini. Yang penting anta itu adalah domir untuk sementara. Jadi akhi plus domir anta menjadi akhika. Akhika. Kemudian hamuka, hamaka, hami. Hami. Ditambah domir anta menjadi hamika. Hamika. Kemudian fuka, faka menjadi fi. Fi. Ditambah domir anta menjadi fi ka. Fika. Kemudian satu lagi, dzuka, dzaka, zi. Zi. Ditambah domir anta menjadi zi. Zika. Nah, sudah saya jelaskan tadi, ya, artinya sama. Ya, abuka bapakmu, abaka bapakmu, abika bapakmu. Hanya saja di sini berbeda penulisannya, mulai dari kaidah pertama, kaidah yang kedua, kemudian kaidah yang ketiga. Ya, jadi isim asmaul khamsah ini memiliki tiga kaidah. Yang pertama, abu, akhu, hamu, fu, dzu. Menjadi abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzuka. Ini kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, ya, menjadi abaka, akhaka, hamaka, faka, dzaka. Ini kaidah yang kedua dari isim asmaul khamsah. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah abika, akhika, hamika, fika, dan dzika. Ya, artinya sama semua, namun di sini beda penulisannya dari tiga kaidah. Kaidah yang pertama ini disebut marfu'. Ini disebut marfu'. Kaidah yang pertama disebut marfu' di dalam bahasa Arab. Marfu'. Marfu' ini ada dua. Ya, ada dua. Kalau tidak dhammatain, ya, dhammatain, dhamma saja. Ya, dhammatain begini atau begini atau lagi yang lain kalau ada. Kalau dhamma begini. Nah, adapun untuk kaidah asmaul khamsah yang pertama dia pakai dhamma saja. Pakai dhamma saja. Ya, pakai dhamma saja. Tidak pakai dhammatain, tapi dia dhamma saja. Ya, abu. Ini kan dhamma ini, bukan diginikan, bukan, tapi dia dhamma saja, bukan dhammatain. Kemudian kaidah yang kedua disebut al-mansubu. Mansubu. Mansubu. Mansub ini juga ada dua. Ya. Fathatain. Fathatain. Yang kedua fathah. Fathah saja. Kalau fathatain dia seperti ini. Kalau fathah saja dia seperti ini. Titiknya satu sehingga menjadi ini. Adapun ya fathahnya isim asmaul khamsah
dengan alif. Dengan alif. Ya, dengan alif. Mansubnya isim asmaul khamsah dengan alif. Alifu. Abaka. Mana alifnya? Ini. Setelah huruf ba. Abun ditambah alif menjadi abah. Kemudian ditambah lagi domir. Kita tambah lagi abun plus alif plus domir antah. Jangan kemana-mana, jangan dibayangkan dulu, jangan dipikir-pikirkan dulu, catat aja dulu. Catat aja dulu. Abun plus alif plus domir antah menjadi abaka. Ya. Mansub asmaul khamsah, isim asmaul khamsah dengan alif, ya, menjadi abaka. Yang tadinya marfu doma saja, ya, abuka menjadi abaka. Mana alifnya ini? Setelah ba. Abun ditambah alif ditambah domir antah menjadi abaka. Ini mansubnya. Nah. Al-alif. Al-alifu. Kemudian ada yang namanya majrur. Kemarin sudah kita bahas tentang majrur. Al-majruru. Majrur juga di dalam bahasa Arab dibagi menjadi dua. Ada yang kasrotain, ada yang kasroh saja. Kalau kasrotain seperti ini. Kalau kasroh saja seperti ini. Ini kasrotain, ini kasroh saja. Ya. Kemudian ya, majrurnya ya, untuk asmaul khamsah ketika dia majrurnya bukan dengan kasrotain atau kasroh, tapi dengan alif juga. Dengan alif juga. Ya, dengan alif juga. Ini contoh. Contoh abun ditambah alif juga. Al-alifu. Ditambah alif, ditambah domir anta menjadi abika. Abika. Seperti itu. Silakan dicatat. Hakadha nata'allam lughatal arabiyyah. Beginilah mempelajari bahasa Arab. Biasanya di awal sulit. Namun ya, kalau kita hadir, sering datang, tidak ketinggalan materi, insya Allah Allah pahamkan. Dan juga jangan lupa banyak berdoa. Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah di waktu-waktu yang mustajab. Banyak waktu-waktu mustajab, diantaranya bainal adzan wal iqamah. Salah satunya adalah di antara azan dan iqamah, setelah azan berdoa. Atau di malam hari ketika turun hujan. Ya. Nah, alaikum antak tubuh. Ya, silakan dicatat.